Hujan deras yang mengguyur Jakarta Selatan sore tadi membuat ruas Kemang Raya kembali tergenang air setinggi 30 cm. Akibatnya arus lalu lintas menjadi terganggu hingga beberapa kendaraan mogok. Tingginya curah hujan membuat ruas Kemang Raya tergenang air setinggi 30 cm. Genangan terjadi karena buruknya sistem drainase di sekitar lokasi yang memang berada di cekungan. Arus lalu lintas di sekitar lokasi menjadi terganggu, bahkan beberapa kendaraan motor yang nekat menerobos berakhir mogok. Beberapa pengendara lain terpaksa menggunakan trotoar menghindari genangan. Puasa, Pak. Habis buka puasa. Banjirnya penyebabnya apa sih, Pak? Ya, hujan besar, Pak. Di sini emang sering banjir apa gimana, Pak? Sering, Pak. Kalau hujan besar lama sering banjir. Ini airnya luapan atau gimana sih, Pak? Luapan dari kali, Pak. Kali apa tuh, Pak? Ini nggak ngerti, Pak. Kali apa namanya? Oh iya. Tapi Dalam penerapan larangan mudik, masih terjadi sejumlah pelanggaran di Tol Cikarang Barat. Para pelanggar didominasi oleh pengendara yang tidak membawa surat tugas menuju arah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Pada hari ke-7 penerapan larangan mudik dan operasi ketupat di Telantas Polda Metro Jaya, petugas masih menemui sejumlah pelanggaran. Namun mayoritas pelanggar bukan pemudik, melainkan warga yang beraktivitas seperti biasa dan tidak membawa surat tugas. Ditlantas Polda Metro Jaya mencatat sebanyak 223 kendaraan diputar balikan yang terdiri dari 156 kendaraan pribadi dan 67 kendaraan umum. Masyarakat yang masih menggunakan tol Cikarang Barat diimbau untuk berkendara berhati-hati, menaati peraturan PSBB, dan selalu berkendara menggunakan masker. Pemerintah Kota Jakarta Timur bersama TNI dan Polres Jakarta Timur razia besar-besaran penerapan pembatasan sosial berskala besar fase kedua. Razia dilakukan ke sejumlah pedagang pasar di Jakarta Timur yang masih saja buka dan melanggar aturan PSBB. Dalam razia yang dipimpin langsung Wali Kota Jakarta Timur M. Anwar dan Kapolres Jakarta Timur Kombes Pol Ari Ardian, petugas mengimbau pedagang dan pengunjung pasar untuk tetap menjaga jarak saat bertransaksi. Petugas juga meminta pengunjung pasar agar selalu menggunakan masker. Petugas juga menutup dan menyegel sejumlah kios di kawasan Pasar Burung Pramuka. Hari ini kita menindaklanjuti PSBB kedua setelah kita mengevaluasi monitoring bersama Forkominfo Pak Kapolres Pak Dandim. Tentunya banyak pasar-pasar yang masih melanggar PSBB. Artinya mereka menjual barang yang tidak diperbolehkan kecuali kebutuhan sehari-hari atau sembako. Contohnya pada hari ini sasaran kita pasar Jangkrik dan pasar Pramuka. Pramuka masih ada pasar burung yang buka di belakang sana. Tentunya ini harus ditutup. Kita harus tindak tegas pada hari ini, termasuk penyegelan sementara dengan PSBB tadi. Razia dilakukan sebagai bentuk penerapan PSBB tahap kedua kepada masyarakat dan pedagang yang masih membandel. Nantinya pihak Pemkot Jakarta Timur akan memberikan sanksi justisia berupa denda kepada para pedagang. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah pemudik nekat pulang ke kampung halaman menggunakan jalur alternatif. Dan berikut liputan Louis Ayu dan juru kamera Dipo Andi Moharom, Tommy Hadikusumo yang menelusuri jalur mudik alternatif perbatasan Bekasi menuju Karawang, Jawa Barat. Meski pemerintah telah mengeluarkan larangan mudik, masih ada warga yang nekat pulang ke kampung halamannya. Mereka berusaha untuk menghindari razia petugas, salah satunya dengan memilih jalur non-tol. Saya mencoba menelusuri jalur mudik non-tol dari perbatasan Kota Bekasi menuju Karawang. Banyak warga yang nekat mudik namun harus putar balik karena terjaring razia petugas.
Namun di beberapa arah checkpoint yang tadi kami lewati, tidak semua pengendara rata diberhentikan. Hanya terlihat yang melanggar aturan PSBB saja yang diberhentikan. Hal ini memungkinkan bagi masyarakat untuk mendapatkan celah bisa melaksanakan mudik melalui jalur arteri. Sehingga petugas harus bekerja lebih ekstra lagi, memberhentikan dan tidak segan untuk memaksa kendaraan untuk berputar balik apabila menemukan masyarakat yang nekat mudik. Pemerintah memberlakukan larangan mudik sejak 24 April hingga 31 Mei 2020. Larangan mudik ini berlaku bagi kendaraan pribadi, angkutan umum, dan motor kecuali mobil pemadam kebakaran, angkutan logistik, dan kebutuhan pokok serta ambulan. Dari Karawang, Jawa Barat, Luis Ayu, Dipo Andi, Tommy Hadi, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ketiga penerapan PSBB di Kabupaten Sidoarjo, petugas masih menemukan pemotor yang melanggar aturan PSBB, yakni berkendara berboncengan. Petugas masih memberikan imbauan, namun mulai besok pelanggar PSBB akan disanksi tegas. Di hari ketiga penerapan PSBB di Sidoarjo, pelanggaran masih banyak dilakukan para pengendara, terutama pengendara kendaraan bermotor. Di checkpoint perbatasan kawasan Waru Sidoarjo masih ditemukan pengendara motor yang berboncengan sehingga petugas meminta pengendara untuk memutar balik. Untuk memantau kondisi ini, polisi memeriksa kartu identitas baik pebonceng maupun yang dibonceng. Jika data kartu identitas tidak memiliki kesamaan alamat tempat tinggal atau domisili, polisi langsung memaksa pengendara untuk balik keluar wilayah Sidoarjo. Ya, terpantau untuk situasi arus lalu lintas ini masih cukup ramai ya, tapi sudah berkurang daripada hari-hari biasanya. Di hari ketiga PSBB di Sidoarjo, polisi masih memberikan toleransi kepada pengendara kendaraan roda 2 untuk berboncengan dengan syarat harus memiliki alamat yang sama. Namun mulai 1 Mei besok, polisi akan bertindak tegas dengan memberikan sanksi kepada pengendara yang diketahui melanggar aturan PSBB. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Gunakan masker saat mengemudi. Rencana Gubernur Jawa Barat memberlakukan PSBB tingkat provinsi disambut baik sejumlah daerah. Bahkan pemerintah Kota Cirebon sudah mempersiapkan berbagai sarana dan kebutuhan selama pemberlakuan PSBB. Kesiapan pemerintah Kota Cirebon dalam pemberlakuan PSBB Provinsi Jawa Barat yang rencananya akan diterapkan pada Rabu mendatang ditunjukkan dengan berbagai upaya penanggulangan penyebaran virus corona. Pemkot menempatkan petugas di sejumlah titik checkpoint yang menjadi perlintasan pintu masuk Kota Cirebon. Petugas gabungan dari TNI Polri dan Dinas Kesehatan serta Satpol PP dan Dishub akan memeriksa kesehatan satu persatu warga yang melintas keluar masuk wilayah. Pemeriksaan dengan mengecek suhu tubuh para penumpang kendaraan umum maupun travel. Kota Cirebon sendiri sebetulnya sudah siap begitu. Nah, jadi sekarang nih kalau saya katakan apa yang menjadi perencanaan provinsi tentang PSBB ini merupakan harapan daripada pemerintah Kota Cirebon. Gitu. Jadi sudah ngeklop ini dan kami sudah siap untuk melaksanakan itu. Tinggal prosedurnya seperti apa kami mengikuti provinsi. Rencana PSBB merupakan harapan dari pemerintah Kota Cirebon yang siap mengikuti petunjuk dari Pemprov Jawa Barat. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Dirjen Perhubungan Udara mengeluarkan izin khusus operasional penerbangan untuk maskapai Lion Air Group. Rencananya penerbangan akan dimulai pada 3 Mei mendatang, tetapi tidak melayani perjalanan mudik. Kementerian Perhubungan menghentikan operasional penerbangan domestik sejak 24 April hingga 1 Juni mendatang untuk mendukung aturan larangan mudik dari pemerintah. Baru sepekan pemberlakuan aturan ini, ternyata Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub memberi izin khusus operasional penerbangan untuk maskapai Lion Air Group yang akan dimulai pada 3 Mei mendatang. Izin penerbangan bukan untuk perjalanan mudik, tetapi untuk melayani pembisnis, operasional angkutan kargo, perjalanan dinas lembaga tinggi negara atau tamu negara, dan pelayanan darurat. Namun hingga kini Otoritas Bandara Wilayah 1 belum menerima keputusan operasional penerbangan untuk Lion Air, Batik, dan Wings Air. Saat ini perizinan dari Lion Air belum ada tembusan ke Otoritas Bandar Udara.
Nah, otoritas bandar udara akan menunggu apabila memang perizinan dari Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini sudah keluar dan memerintahkan kepada kami untuk mengawal. Nah, tanggal 3 ini memang bisa untuk dilakukan dengan ketentuan bahwa protokol kesehatan ini harus dilakukan. Jika izin diterima, calon penumpang harus mematuhi protokol kesehatan penanganan COVID-19 berupa penyertaan surat keterangan sehat dari rumah sakit yang menerangkan bebas atau negatif COVID-19 dengan ketentuan maksimum 7 hari setelah hasil tes keluar. Menyertakan surat keterangan perjalanan dari lembaga atau perusahaan dan mengisi surat pernyataan yang tersedia untuk rute PSBB atau zona merah. Dari Tangerang, Banten, Hasnugraha, iNews melaporkan. Seorang berstatus ODP yang terjaring razia di checkpoint Bundaran Waru, Surabaya diamankan. Kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda berikut.